Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, semangat semuanya. Kita percaya bahwa kalau hari ini kita ada, hari ini sampai hari ini semua kemurahan. Sebab saya sebenarnya hari Senin memang banyak jemaat tanya, kok Senin gitu ya. Karena memang kemarin itu ada pesta di Bali, anak teman saya teman baik. Jadi saya bilang sama Lina, daripada nanti saya bolak-balik Bali lagi Surabaya karena jadwal saya minggu depan di Jakarta juga penuh. Bisa nggak ya Senin? Oh ya sudah, sambil acara bakso santai ya. Saudara percaya hari ini semuanya pasti semangat. Amin. Kalau saudara tanya hari ini, saya tanya Lina semalam, saya bilang gini, Lin doain saya ya, saya hari ini supaya bisa khotbah. Sebenarnya saya berdiri hari ini itu saya lemah, saudara. Makanya saya sudah sedia tisu. Saya tadi duduk di sana, saya cuma bilang gini, Tuhan kasih saya kemampuan, ya, jujur. Tapi yang membuat hidup saya terus berjuang. Saya bilang gitu, Tuhan, saya itu tidak pernah nangis lihat masalah saya. Tapi begitu ada masalah dalam pelayanan, saya nangis, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau untuk masalah saya sendiri, saya tidak pernah nangis, saudara. Bertahun-tahun dengan masalah yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah nangis. Tapi begitu ada satu masalah yang mengusik pelayanannya Tuhan, saya nangis, saudara. Saya panggil lagi Tuhan, saya hidup buat Tuhan. Kalau ada orang yang mengusik pelayanan Victory, itu membuat hati saya mulai lemah, saudara. Saya mulai berkata sama Tuhan, saya capek Tuhan. Saya mengurusi banyak orang, tapi banyak orang juga sementara ini juga nggak bisa dukung saya dengan baik, ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana. Satu hal ketika saya duduk di tempat ini, Tuhan cuma mengingatkan saya gini, hidup pelayananmu jangan hidup dalam bayang-bayang orang. Engkau bukan dibayang-bayangi orang, tapi engkau hidup di dalam bayang-bayangku. Artinya kekuatanku yang akan membawaku untuk tetap berdiri dalam pelayanan di PD Victory, ya. Kita percaya bahwa hari ini 3P ya, dukung saya supaya saya tetap menjadi pribadi yang kuat. Yuk buka Yeremia 90 ayat 23 sampai 25 ya. Kita percaya hari ini kalau saudara bisa bermegah, itu bukan karena bermegah di dalam masalah, saudara, ya. Kalau saya karena masalah, hari ini saya bilang sama Lina, sebenarnya saya sudah tidak punya kapasitas lagi untuk bisa buat renungan khotbah semalam. Tapi saya ingat bahwa pelayanan ini harus jalan, saudara, ya. Saya tahu bahwa iblis itu mulai taruh hidup saya dicuri dari masalah dengan keluarga. Iblis gak bisa curi saya. Iblis mulai goda saya dari masalah, dari sisi keluarga, dari sisi apapun. Disakiti, dihina orang, saya itu nggak pernah loh terlalu fokus, ya. Saya bilang, itu cuman sampah gitu ya. Tapi begitu saya mulai ngalami sisi di mana pelayanan buat Tuhan, itu yang membuat saya mulai goyah. Makanya pas duduk tadi saya dapat kekuatan. Satu hal Tuhan bilang gini, melayani Tuhan jangan hidup di dalam bayang-bayang orang lain. Engkau hidup di dalam kekuatan anugerahku. Yuk kita baca, dan firman ini semalam ini saya dapat, ini saya bilang ya ini firman juga buat saya Tuhan. Saya tahu bahwa saya harus bermegah sekalipun ada banyak tantangan di dalam pelayanan, saya tetap harus kuat. Amin. Karena apa? Karena saya melihat bahwa yang banyak jemaat
yang banyak mendengar bukan hanya di onsite ya. Kalau saudara lihat di YouTube PD Victory itu luar biasa saudara. Saya sendiri berkata bahwa ada banyak orang, saya ketika pelayanan dimanapun ya, di luar pulau, barusan ini di Manado, di Kendari, saya nggak pernah kenal orang. Setelah saya khotbah orang pasti bilang gini, Bu Eli terima kasih. Buat khotbahnya saya hari ini pulih, saya hari ini bangkit, saya bisa kuat itu karena khotbah-khotbah Bu Eli. Saya nggak pernah ketemu Bu Eli, tapi saya setiap kali mendengar khotbah Bu Eli, di situ saya merasakan rema. Yuk kita baca. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan ya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jujur, ada banyak orang yang hari ini bisa bermegah tunggu kaya. Tunggu engkau kuat dulu, kalau engkau lemah aku gak bisa bermegah Tuhan. Apa yang mau aku megahkan sementara aku ya miskin, usahaku ya bangkrut, aku ya dalam terpuruk, aku ada di dalam masalah, aku sendiri sudah tidak bisa membuat satu keputusan apa-apa. Tapi lihat ayat berikutnya kita baca sama-sama, ini semua adalah satu hal yang saudara perlu abaikan. Tetapi, nah ini tetapi yang harus kita contoh, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa saudara? Kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di mana? Bumi saudara. Sungguh, wah ini kata-kata, semuanya itu kusukai. Jadi hari ini kalau kita lagi ngalami masalah, saya juga benar-benar baterai saya drop semalam. Saya bayangkan di depan ini pelayanan saya ini khotbah. Jujur kalau untuk pelayanan hal-hal untuk PD Victory ya, saya itu enggak pernah ngulang khotbah saudara. Kecuali saya diundang di gereja yang enggak pernah saya khotbah, saya bisa ambil bahan-bahan saya yang lama. Tapi untuk pelayanan di PD Victory, Zoom itu selalu sesuatu yang baru. Saya enggak mau pengulangan. Saya bilang gini, Tuhan untuk jemaat di PD Victory saya mau setiap kali saya mau khotbah, Tuhan selalu memberikan saya sesuatu yang baru. Dan di situ ketika saya melihat jadwal khotbah saya juga untuk Zoom nanti ya, Jakarta ada khotbah, besok saya ada KKR wanita lagi di Surabaya, Kamis ada khotbah di wanita lagi. Kalau saya bayangkan saja saya bilang gini, saya sanggup gak ya Tuhan, saya sanggup gak ya Tuhan. Tapi tadi malam ketika saya menyiapkan ini benar-benar tuntunan Tuhan loh. Saya sampai bilang ini tunggu ya Tuhan, saya enggak bisa mikir, pikiran saya pendek. Nah Tuhan tuh kasih saya gini, Eli kalau kamu mau bermegah, jangan tunggu kamu posisinya kuat, tunggu kamu itu hidup nyaman, tidak ada masalah. Tapi hari ini aku mau setiap kali apa yang aku sukai Eli. Ketika engkau tetap bermegah, karena apa? Karena engkau sadar di saat engkau terpuruk, di saat engkau mengalami badai besar, kasih setiaku, keadilan dan kebenaranku itu tidak pernah beranjak atas hidupmu. Dan ini yang Tuhan mau hari-hari ini untuk kita bisa bangkit. Tanpa saudara sadar akan kasih setia 3K ini, keadilan dan kebenaran Tuhan. Tuhan bilang ini, aku ini hakim yang adil kok. Engkau diperlakukan tidak adil ya aku adil. Apa yang kau tabur belum engkau tuai sampai hari ini, kebenarannya suatu kali kamu pasti menuai. Tidak ada hukumnya nabur terus tidak nuai-nuai, itu tidak ada. Waktu engkau menabur sesuatu yang baik, engkau pasti menuai yang baik. Enggak mungkin jeripayamu itu sia-sia. Dan kita percaya saudara hari ini tema tip yang saya berikan buat jemaat dan ini banyak dipraktekkan orang. Hari ini gini, semakin kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, semakin yang ditakutkan, dikhawatirkan menimpa saudara. Tangkap ya saudara, tapi waktu saudara hidup semakin praktek firman, artinya yang paling simple, yaitu apa? Ketika serahkanlah
kekhawatiranmu. Buka dulu di sebentar ayat sekilasnya. Di Mazmur 55 ayat 23. Saya beri tip ini saudara, supaya nanti kalau saya enggak lupa, tip ini bisa dipakai. Buka dulu nanti kembali ke sini. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Ini tip yang perlu kita lakukan setiap hari karena saya mendapat rema sama Tuhan gini. Lihat ya, kalau setiap anak-anakku berjalan majunya tanpa beban berat, tapi berjalan maju dengan kelegaan setiap hari, dia pasti lihat jalanku. Tapi semakin beban berat, maka beban berat itu akan terus terjadi. Waktu kita lega, maka terobosan yang Tuhan lakukan itu pasti ada. Kenapa? Nah ini. Mazmur 55 ayat 23. Bisa dibuka Mia? Gak bisa ya, dibaca aja deh salah satu biar cepat. Siapa yang bisa baca buat saya? Oke, yang keras. Amin. Jadi yang Tuhan mau, ketika saya takut Tuhan bilang gini, Eli berjalan dengan kelegaan itu seperti apa? Berserah. Kalau khawatir jangan dipikiri, itu makin menimpa. Tapi kalau khawatir ada tip yang gampang. Apa yang Tuhan berikan? Ya kasih kekhawatiranmu, serahkan sama Tuhan. Kamu itu berjalan tiap hari dengan kelegaan karena engkau hidup di dalam pemeliharaanku. Dan masalahmu itu tidak selama-lamanya dibiarkannya kamu goyah. Ini cuman sesaat. Makanya yang sesaat waktu diuji, saudara jangan berjalan maju dengan beban berat penuh kekhawatiran. Mulai sekarang berjalan maju dengan kelegaan. Dengan cara yang apa? Waktu khawatir Tuhan, aku sudah serahkan sudah. Aku sudah tidak bisa apa-apa. Waktu kita menyerahkan maka Tuhan langsung berkata, hari ini juga aku pelihara engkau dari hari ke hari, waktu ke waktu. Dan semua yang buruk tidak selamanya. Karena yang buruk akan berganti menjadi yang baik. Yang gagal akan berganti menjadi yang berhasil. Yang hancur akan aku bawa naik dan pulih. Tangkap saudara, itu tip loh. Waktu saya dapat tip ini saya bilang iya ya. Kita sering dibodohi iblis dengan kata khawatir. Banyak kekhawatiran itu akan menghalangi cara Tuhan memelihara saudara di tengah-tengah saudara goyah. Makanya firman tadi kembali Mia di Yeremia. Waktu kita hari ini hanya nunggu aku baru bisa bermegah seperti Bu Eli bisa khotbah. Waktu semuanya baik-baik. Aku bisa bersaksi kalau aku sudah kaya, sudah punya mobil 10, rumahku ndak kontrak lagi. Bukan itu saudara. Tapi hari ini Tuhan mau kalau kita bermegah, saudara bisa saksi gini, saya hari ini, saya saksi ini. Saya walaupun hari ini, kalau saudara tahu pikiran saya dari kemarin tuh blank saudara. Waktu khotbah kemarin minggu ya, orang nyanyi lagu gini, aku akan tenang, saya tahu lagu itu tenang, tapi mulut saya bisa nyanyi gini. Ku kan terbang, langsung WA-nya gini, tenang gitu. Saya dari tadi orang WA-nya tenang terus saya bisa salah saudara. Dari kemarin saya sudah nyanyi terbang gitu. Dalam hati saya ya Tuhan, orang kalau blank itu ya pikiran ini bisa kosong loh saudara. Benar-benar Tuhan itu. Tapi di situ ketika saya dapat firman, yuk lanjut yuk ya. Jadi bermegah itu karena 3 hal. Buka Mia PowerPoint-nya. 3 hal. Yuk kalau kita mau bermegah di dalam Tuhan itu yang pertama. Karena Tuhan itu sumber kasih setia. Tuhan itu sumber keadilan dan Tuhan itu sumber kebenaran yang ada di bumi. Makanya kita hari ini harus move on. Tidak boleh tunggu kaya baru bermegah. Tunggu hutang lunas baru punya semangat untuk hidup. Tidak. Tapi hari ini sekalipun hutangmu belum lunas. Engkau kena PHK, engkau kena pemotongan gaji, engkau ngalami badai rumah tangga yang besar, engkau ngalami keadaan yang membuat engkau sulit, percayalah
Tuhan tetap berkata, yang berlaku di bumi bukan kecelakaan demi kecelakaan, tapi kasih setia, keadilan, dan kebenaranku pasti menyertai orang benar. Nah, 3 hal ya, move on tadi, berubah, berbuah, dan berdampak. Nah, kita bahas satu persatu. Bagaimana kita ini berubah. Buka Yeremia 10 ayat 23 dan 24. Yeremia 10 ayat 23 dan 24. Yuk kita baca. Aku tahu ya Tuhan, lihat ya, bahwa manusia tidak punya kuasa untuk menentukan jalannya. Tapi kenapa kita stres? Sudah tahu Tuhan bilang gini, nak, kamu itu tidak berhak menentukan jalan hidupmu. Kita ini sudah tidak tahu apa-apa tentang jalan hidup, tapi kita ini sok pinter. Kita berusaha melebihi Tuhan, seolah-olah kalau aku ada badai, aku pasti hancur jalan hidupku. Lihat ya kata-kata berikutnya, yuk kita buka. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkah-langkahnya. Jadi kehidupan saudara, jalan, langkah hidup setiap hari. Siapa yang pegang? Siapa yang menetapkan? Orang lain mau merancangkan yang jahat sekalipun atas jalan hidupmu, Tuhan cuman bilang gini, aku tetap sang pemegang kendali. Kalaupun siasat jahat itu terlihat berhasil menutup jalan usahamu, jalan kariermu, jalan rumah tanggamu, sampai engkau rasanya terpuruk hidupmu hari ini, tapi itu bukan menentukan akhir hidupmu. Sebab si jahat tidak punya kuasa menentukan jalan hidup orang benar. Amin. Lihat ya kata-kata berikutnya, yuk kita sama-sama belajar. Saya mengamati ayat ini karena saya lagi ngalami saudara. Yuk lihat ya, berikutnya Mia. 24. Nah, ini yang dikatakan di kitab Yeremia. Apa saudara? Hajar. Orang kalau dengar hajar orang nggak mau ya. Siapa yang mau dihajar? Aduh Tuhan, saya aja dihajar ini saya gini. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ngerti ya? Tapi lihat kata-kata ini saudara. Hajarlah aku ya Tuhan. Tetapi dengan apa? Layaknya, artinya gini, tenang. Tidak akan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan. Tuhan cuman pesan gini, hari ini hajaran aku itu tujuannya baik supaya engkau tidak binasa. Mungkin yang terlihat jalan waktu dihajar Tuhan itu ndak enak. Sakit, ya, panik, depresi. Namanya orang dihajar itu pasti sakit saudara. Ndak mungkin ndak. Jalan langkah mungkin saya sampai kemarin teman saya bilang gini, aduh Eli semua pada makan enak, kamu kok ndak makan cuma dincek apa ya istilah dia ecel-ecel gitu. Nggak ada nafsu saudara ya. Lihat ini mikir lagi, lihat ini mikir. Dan lihat ya ketika Tuhan berbicara hari ini semua hajaran itu baik. Supaya hidupmu nggak hancur, nggak binasa. Tapi waktu aku hajar engkau, aku sudah tahu jalan. Aku sudah menetapkan langkah-langkah ke depan buat engkau lewati. Ternyata ketika kita berubah tujuan Tuhan waktu engkau dihajar itu tujuannya supaya 3 hal ini. Karakter kita berubah, kebiasaan buruk kita berubah, batiniah kita di-upgrade dari hari ke hari. Itu sebabnya nggak usah marah
ketika hari ini Tuhan cuman bilang gini, hari ini bermegah aja. Move on. Nggak usah terpuruk tinggal dalam masalah. Karena hajaranku itu baik untuk menyelamatkan hidupmu. Hajaranku hari ini supaya kita semua berubah. Makanya kalau yang hari ini tetap kontrak, bermegahlah. Yang belum punya kerjaan, bermegahlah. Karena yang sedang dalam perjalanan itu pasti ada keadilan, kebenaran yang akan memulihkan saudara, yang akan menemukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Semua yang jauh lebih baik itu pasti akan terjadi selama kita bisa bermegah. Tangkap saudara. Tapi kalau saudara terpuruk terus, saudara tidak akan lihat yang namanya kasih setia, kebenaran, keadilan Tuhan itu akan terjadi. Toh kalau hari ini belum dijawab, Tuhan cuman gini, tenang. Aku lagi memaksimalkan perubahanmu. Mungkin engkau bilang gini, aku sudah berubah loh Tuhan. Sudah, iya sudah. Tapi masih 30%. Belum. Diproses lagi, Tuhan happy lihat. Oh sudah 60%. Oh setiap perubahan itu mujizat loh saudara. Saudara jangan berpikir mujizat itu ketika masalah selesai. Tapi mujizat itu adalah setiap perubahan karakter, kebiasaan burukmu menjadi baik sesuai Kristus. Itulah senyatanya mujizat di mata Tuhan. Kalau yang namanya bangkrut jadi kaya itu pekerjaan Tuhan setiap menit, setiap detik gampang. Tapi buat Tuhan merubah Eli Kurniawati yang preman jadi hamba Tuhan tidak bisa sekejap saudara. Saya bisa hari ini 13 tahun baru kelihatan perubahannya. Nah itu mujizat. Yang sekejap seketika sekonyong-konyong itu bukan mujizat. Karena memang kemampuan Tuhan itu merubah segala sesuatu hanya membalik telapak tangan. Tapi yang di mata Tuhan mujizat ketika melihat orang yang dulunya galak sekarang jadi putri Solo. Istri yang cerewet, istri yang sekarang dulunya mukanya kudanil, sekarang mukanya penuh senyum. Nah itu mujizat saudara. Amin. Yang dulunya pelit, sekarang jadi tidak pelit. Nah itu mujizat. Yang dulunya suka maki-maki orang, sekarang malah suka dimaki-maki orang, tapi tetap sabar. Nah itu mujizat saudara. Itu senyatanya mujizat yang benar. Amin. Makanya kita bermegah aja. Kenapa? Waktu saya diproses Tuhan saya bilang gini, ya Tuhan sudah kalau saya ini tidak sekolah kehidupan lama, tidak mungkin saya berubah. Tidak mungkin sudah kalau saudara ketemu saya di jalan saya gini, wah tidak mungkin sudah mau sapa saya ya saya sudah tidak mungkin mau peduli dengan saudara. Tapi hari ini bisa enggak? Di tengah kelemahan saya loh, walaupun kemarin saya masih low bed, orang nangis-nangis, saya mestinya enggak mau angkat saudara. Tapi berhubung karena saya punya hati sama Tuhan, saya angkat. Bu, saya lagi terpuruk, dalam hati saya kamu enggak tahu. Saya juga lagi on ini pikiran saya lagi blank gini ya. Bu, saya sudah habis akal, saya sudah enggak bisa mikir. Oh sama dalam hati saya, tapi kan saya jaim toh saudara. Masa saya jadi konselor, saya juga low bed gitu ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu mentop up kekuatan saya. Yuk yang berikutnya berbuah. Kita buka di Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Nah ini kita baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya, nah ini berbuahnya, kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Untuk apa saudara? Mengetahui kehendak Tuhan itu dengan sempurna.
Jadi kalau ada proses hajaran itu karena kita lagi dipaksa berbuah. Nah itu berikutnya yang ke-10 kita baca sama-sama. Sehingga apa? Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam apa saudara? Satu hal. Nah, ini yang belum semua orang bisa lakukan termasuk saya. Dulu saya ditegur Tuhan gini, iya kamu bisa hidup berkenan mengampuni suamimu. Tapi kamu belum bisa mengampuni wanita tobat. Oh iya ya. Tuhan bilang gini, aku tidak mau hidupmu berkenan di dalam pengampunan, hanya pilih orang-orang. Tuhan, kalau ini bisa, iparku bisa, iparku ya masih oke lah, nyakit-nyakiti masih oke. Tapi satu ini Tuhan, biang kerok tua-tua keladi ini, mertuaku Tuhan. Satu ini Tuhan. Dari dulu sampai sekarang mulutnya Tuhan. Duh kalau enggak lihat Tuhan saya mau cincang-cincang itu mulutnya. Mau saya apain Tuhan kalau enggak lihat Tuhan. Saya cuman ngomong Bu. Kalau lihat Tuhan jangan separuh-separuh. Hati-hati. Banyak ibu-ibu ya kalau sudah jatuh sakit bilang gini. Bu saya ini padahal ya Bu. Enggak pernah loh sakit. Tapi kok bisa ya tiba-tiba kanker. Enggak pernah saya ini sakit loh Bu selama hidup saya. Saya cuma bilang gini. Enggak pernah sakit tapi sakit hati. Oh iya benar. Lah sakit hati ya sakit. Lah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sementara sakit hati racun yang manjur membunuh hidupmu. Oh iya ya Bu. Loh baru sadar toh ibu-ibu. Kalau kita selama ini merasa sehat tapi ada penyakit di dalam yang tidak kelihatan apa? Sakit hati. Itu jauh lebih berbahaya. Kelihatannya efeknya cuma mangkel tapi semua organ tubuh kelihatan sehat. Siapa yang bilang? Waktu engkau sakit hati racun semua itu keluar loh saudara. Makanya tiba-tiba sakit hati itu racun yang manjur menimbulkan penyakit dalam hidupmu. Makanya tiba-tiba divonis apa? Oh kanker. Sudah stadium akhir. Nah ini ya. Jadi yang pertama kalau kita berbuah. Yuk berikutnya tadi belum selesai. Supaya apa tadi ayat yang ke-10 buka. Supaya kita hidup berkenan dihadap kepada segala hal. Dan kamu apa? Memberi buah dalam satu pekerjaan. Segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi berbuah itu 3 hal. Buka Mia. Yang pertama hari ini jangan takut. Yuk siapa yang lagi masalah ketawa-ketawa aja. Enggak punya uang ya ketawa. Uang pas-pasan ya ketawa. Gaji belum naik-naik ya ketawa. Lihat semua kebutuhan pokok naik, uangmu tidak cukup, ya ketawa aja. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, setiap hari kasih setiaku sudah lebih dari cukup memelihara hidupmu di tengah masa yang serba pas-pasan. Serba sedikit, serba kurang itu tidak jadi masalah buat Tuhan. Sepanjang saudara bukan membuat masalah di hadapannya. Dengan apa ini tadi loh. Sudah kalau Tuhan mau kita berbuah, hidup kita yang pertama harus layak. Layak sudah. Bekerja hidup layak di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa bermain cantik. Tapi bukan di hadapan Tuhan. Jangan bermain cantik di hadapan manusia karena manusia tidak akan memberikan penilaian yang kekal. Tapi kalau saudara hari ini hidup bermain cantik di hadapan Tuhan, maka penilaian itu akan terus berlanjut sampai hidup kekalmu. Engkau akan menikmati upah yang ada di surga. Amin. Yang kedua, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kita ini di dalam komunitas, kita hidup di dalam satu keluarga. Berikan buah, berikan keteladanan sebagai ibu. Walaupun engkau mungkin hari ini gak bisa apa-apa, gak bisa masak. Tapi perubahan karakter pasti ada.
Kita hari ini belajar sabar menghadapi anak-anak, tidak sakit hati, tidak jengkel sama anak-anak. Itu satu perubahan di mana kita sedang memberi buah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Amin. Kita menghormati mertua, itu pembelajaran buat anak-anak loh. Supaya ketika mereka berumah tangga ada satu keteladanan. Makanya jujur kalau ibu-ibu cekcok sama mertua nanti keturunannya gitu. Karena mereka lihat, oh mamaku iya kok. Mamaku kalau dimarahi ama, dimarah emak, mamaku juga taringnya menanduk, ya aku iya. Jujur itu jadi keteladanan saudara. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Selama ini kalau kita nggak dihadapkan proses, kita ini cuman mengenal Tuhan, kenal apa? Tangannya. Tuhan mujizat, tangan. Tuhan sehatkan aku, tangan. Tuhan pulihkan aku, tangan. Tapi kita tidak mengenal wajah Tuhan. Wajah itu berbicara kepribadian Tuhan. Bagaimana kita hidup sebagai orang benar yang benar-benar di pemandangan Tuhan. Itulah pengetahuan yang benar tentang Allah. Banyak hal. Orang dunia berkata gini, sial deh lu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi kalau kita mengenal kebenaran Alkitab bukan berkata sial lu, tapi justru berbahagialah. Orang dunia balas baik, balas jahat dengan baik, bego, bodoh. Tapi buat Tuhan ketika kita mengenal Kristus, waktu engkau dibalas jahat, engkau diperlakukan jahat, engkau tetap akan bersukacita membalas yang baik. Bahkan tidak perlu didoakan cepat mati, tapi selalu berdoanya Tuhan berkati dia, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dengan doa melepas berkat, saudara juga akan tertimpa berkatnya Tuhan. Tapi kalau saudara doa melepas kutuk, maki-maki, maka kutuk dan maki-maki itu akan berbalik. Makanya lebih baik hari ini kalau pulang dari tempat ini diserempet angkot, jangan marah. Ya, jangan marah kalau diserempet orang bilang gini, matamu itu ya. Nanti benar-benar enggak terima berkat. Kalau diserempet orang, saya itu pernah ya satu mobil sama teman saya, dia itu kalau setir itu suka kayak apa ya, kayak F1. Satu kali dia itu terlalu gaya gitu ya. Tiba-tiba mobilnya keserempet saudara. Diserempet dia marah-marah, saya bilang gini, enggak usah marah-marah. Kamu ini jangan melepaskan kutuk maki-maki. Sudahlah, lepasin berkat. Lawang dia yang salah. Sudah, mau dia salah kamu kepingin dapat berkatnya Tuhan enggak? Kalau kamu kepingin dapat berkatnya Tuhan, sudahlah lepaskan berkat. Lepaskan berat ya, sudah haleluya aku ampuni kamu ya. Sudah beres. Kita hari ini percaya kalau hidup bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, maka kita ini akan belajar terus menerus serupa dengan Kristus. Amin. Yang terakhir, yuk berdampak. Ini bau baksonya sudah sampai di sini. Makanya saya juga di sini setengah-setengah juga lapar karena itu bakso kesukaan saya. Ya, yuk kita belajar yang terakhir, berdampak. Nah, ini Sakaria 8 ayat 16 sampai 17. Sakaria 8 ayat 16 sampai 17. Nah ini, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan ada dusta ya. Dan laksanakanlah hukum yang benar. Artinya kita hidup sesuai dengan firman yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Berikutnya 17. Janganlah merancangkan kejahatan
dalam hatimu seorang terhadap yang lain, janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu Makanya hati-hati ibu-ibu ya, perkara hati itu dibenci Tuhan loh. Mulut itu, lihat 4 hal. Kalau mau berdampak, saudara tidak bisa hidup sebagai anak Tuhan, tapi saudara hidup dengan melakukan apa yang dibenci Tuhan. Tidak akan berdampak. Mau pelayanan 10 tahun, buahmu pasti bantat. Mau pelayanan 20 tahun, pelayanan berapa tahun, kalau 4 hal yang dibenci Tuhan sering saudara lakukan, percayalah. Orang yang melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan itu dianggap pemberontak. Orang yang bebal, suka melawan perintah Tuhan. 4 hal, buka Mia yang terakhir, berdampak. Jadi hari ini siapa yang kepingin hidupnya berdampak, bukan ini. Yang berikutnya berdampak, ada enggak ya quote yang terakhir berdampak. Nah ini, jadi yang pertama kita ini harus menjaga perkataan. Jangan anggap remeh perkataan. Jangan suka berbicara negatif tentang hidupmu, tentang orang lain, itu fitnah. Ya, kalau tentang hidupmu itu suka ngutuki diri sendiri, ya memang sudah aku ini bodoh, ya nasib enggak. Kita ini harus berkata yang benar. Yang benar apa? Hidupku keluar lebih dari pemenang. Aku orang yang sudah diberkati Tuhan, yaitu Tuhan selalu membawa arah hidupku naik jadi kepala, berhasil dan beruntung. Itu perkataan yang benar. Saudara tidak boleh memperkatakan di luar firman. Sekalipun orang mengutuki hidupmu, tetap perkatakan, aku ini berharga, mulia, biji mata Tuhan. Aku ini anak spesial, anak kesayangan, di mana Kristus berkorban mati, sudah menebus hidupku dan membayar lunas. Amin. Yang berikutnya, berbuat benar sesuai hukum, respon. Hari ini jangan gampang-gampang emosi, penguasaan diri. Kalaupun hari ini punya suami limited edition, dipelihara dengan baik. Dikasih makan yang baik, dimasakin yang enak, dipijetin. Itu berbuat yang benar. Jangan tunggu kalau transfer berhasil masuk baru ada embel-embelnya. Saudara percaya setiap perbuatan yang tidak mendapat upah dari manusia itu selalu Bapak di surga loh yang sediakan. Jadi misal saudara lagi baik sama suami, mau makan apa gitu ya misalnya. Mau minum apa? Aku masakin ya. Tidak usah, repot. Aku muak ya kamu. Oh iya, puji Tuhan. Upah enggak? Upah enggak? Tapi kalau saudara begitu diomong enggak usah banyak repot. Saudara bilang gini, memangnya kamu siapa? Aku juga enggak kengangguran. Nah ini banyak ya. Karena jengkel melakukan yang salah, akibatnya engkau tidak punya dampak, malah Tuhan membenci perbuatan saudara sehingga kita gagal mendapat upah. Yang berikutnya, jaga hati, itu paling penting. Jangan suka sakit hati, jangan suka marah, jangan suka tawar hati. Pokoknya hati itu ya, saya selalu belajar mengisi hati saya itu hanya dengan damai sejahtera Kristus. Firman-Nya kan berkata, hendaklah damai sejahteraku memerintah di dalam hatimu. Jadi boleh enggak sakit hati memerintah? Jengkel hati boleh memerintah? Kebencian boleh memerintah? Amarah boleh memerintah? Enggak. Kalaupun saudara disakiti hari ini,
Tetap jaga hati Tuhan, aku tidak mau kehilangan damai sejahtera karena orang sakiti hidupku. Yang penting aku punya Tuhan yang baik. Yang penting engkau tidak jauh dari hidupku. Kalaupun suamiku, mertuaku, iparku, cuekin aku, teman baikku, nusuk aku dari belakang. Yang penting aku punya Tuhan yang baik. Hidupku tidak butuh pengakuan orang banyak. Hidupku hanya butuh Tuhan yang mengakui aku sebagai anak yang dikasihi. Amin. Yang berikutnya jangan mencintai sumpah palsu ya. Mungkin kalau sumpah ini jarang dipakai. Tapi dalam perjanjian lama banyak. Tapi kita percaya hari ini dengan 3 hal ini aja. Kita semua pulang nanti akan membawa bukan hanya makan bakso yang kenyang. Bukan bakso diperbesar. Tapi 3 B ini yang paling penting, gawat kalau nanti pulang dari Victory mah dapat apa? Bakso 1 mangkok. Waduh gawat saudara. Berarti salah sasaran. Seharusnya 3B malah yang dibawa cuma 1B, bakso. Ya, jadi 3 hal apa saudara? Direview dikit-dikit. Ayo, ini penting saudara ya. Yang pertama, berubah, yaitu apa? Ajaran Tuhan untuk karakter, kebiasaan, dan batinia. Yang kedua, berbuah supaya hidup layak, memberi buah dalam segala pekerjaan, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ajaran itu tujuannya cuma itu loh saudara. Kalau semuanya ini nanti kita akan bisa mencapai targetnya Tuhan. Semuanya itu akan dikembalikan, dipulihkan, pasti lipat-lipat ya. Yang berdampak itu tadi berkata benar, berbuat benar, jaga hati yang benar. Tuhan Yesus memberkati, yuk kita mau memuji Tuhan ya. Sebelum saudara makan bakso, kita mau memuji. Bangkit berdiri. Hari ini pulang dari tempat ini gak usah takut. Firman Tuhan mengajak kita bermegah. Setelah firman ini kalau di PD Victory, tidak ada orang yang mukanya bersungut-sungut, tidak ada. Ya, muka sedih tidak ada. Lihat apapun kenyataan hidup, katakan aku mau bermegah. Karena kasih setia, kebenaran, keadilan Tuhan, seadil-adilnya itu akan membela hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi mau terus bermegah? Yes. Faktamu hancur, kau bermegah karena kau punya Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Yang penting 3B hidupmu hari ini lakukan terus buat Tuhan, maka kau akan lihat kemuliaan.